Salam Efrata Devotion. Seorang pernah bersaksi bahwa temannya dipenjara sementara karena tidak sabar di jalanan. Ya, mobilnya disalip oleh mobil lain dan dia kesal. Kemudian terjadi kejar mengejar sampai dia mengeluarkan senjata begitu yang sebenarnya itu mainan tapi kelihatan sangat real. Hanya untuk membuat takut mobil yang menyalipkan kayak gitu. Singkat cerita mereka dihadang polisi dan akhirnya diperkarakan karena ditemukan ada senjata di mobil itu. Dua pengendara mobil yang tadinya ribut di jalanan, ya mereka menyesal dan rekonsiliasi di kantor polisi. Tetapi mereka sudah kena perkara oleh hukum di kantor polisi dan banyak proses yang harus diselesaikan. Temannya sangat menyesal, tapi puji Tuhan kami berdoa bersama untuk itu dan pada akhirnya temannya itu bisa dilepaskan dari masalah tersebut. Betapa susah dia rasa, kenapa? Karena dia cepat marah. Ya, seberapa banyak masalah tambah besar karena kita cepat marah. Suami istri bentrok, ribut, bahkan bercerai karena terlalu cepat untuk marah. Banyak anak-anak terluka karena seorang ayah yang cepat untuk marah. Seberapa banyak bawahan yang terluka karena pemimpin yang cepat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19-20 katakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah hanya membawa kepada kehancuran, tetapi kesabaran mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu pesan Devotion hari ini mengingatkan kita agar lambat untuk marah. Sekali lagi, lambat untuk marah. Bagaimana caranya? Pertama, kita mesti cepat untuk mendengar. Mendengar berarti tidak berkata-kata ya, tetapi bersabar untuk berpikir, bersabar untuk tidak reaktif. Amsal 14:29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya gitu. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Siapa cepat marah, dia orang bodoh. Maaf saya katakan demikian. Karena dia belum mendengar sepenuhnya, dia belum menangkap pesan sepenuhnya, tapi dia sudah marah. Cepatlah untuk mendengar. Bagaimana caranya supaya kita lambat untuk marah? Yang kedua, ayat tadi katakan begini, lambatlah untuk berkata-kata. Tidak semua persoalan harus diresponi dengan banyak kata-kata ya. Menjaga perkataan itu disebut orang yang bijaksana. Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Si pemarah itu membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Lambatlah untuk berkata-kata, jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jangan sampai lidah kita mengeluarkan kutuk. Saudaraku, lambatlah untuk marah. Bangun relasi dengan Tuhan, banyak-banyak dengar suara Tuhan, buang segala kepahitan dan kekesalan dengan kasih Tuhan. Minta Tuhan agar penuhi hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus, dengan firman dan janjinya. Kejarlah kekudusan agar kita bisa berdamai dengan semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu hidup kami penuh dengan damai. Kami rindu keluarga kami harmonis. Kami rindu pekerjaan kami semua baik. Karena kami bisa menguasai diri dan lambat untuk marah. Tuhan, ingatkan kami dalam Roh Kudus. Kami tahu kami bisa menghadapi komunikasi relasi yang tidak baik. Tapi kami rindu, kami tidak reaktif, kami bisa lambat untuk marah. Kami mau cepat untuk mendengar dan juga lambat berkata-kata. Biarlah hati kami, pikiran kami terus dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita lambat untuk marah.